Ibtu Rudiana ngilang, Susno 2J sentil lagi AKBP Rano Hadianto, desak muncul klarifikasi. Ibtu Rudiana sempat dikabarkan hilang lagi keberadaannya setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno 2J lagi-lagi menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto yang seharusnya mencari keberadaannya dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan. Nah, atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di iNews yang tayang pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan, bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi. Pensiunan Jenderal Bintang 3, Susno 2J, menyentil sosok Kapolres berinisial R yang melakukan intimidasi terhadapnya saat menjadi ahli di sidang PK Saka Tatal. Meski tak menyebut nama sosok Kapolres tersebut, tetapi dugaan kuat mengarah kepada AKBP Rano Hadianto. Sebab, Susno sempat menyindir kasus Vina Cirebon terjadi di wilayah tempat Kapolres itu memimpin. Ex-Kabareskrim periode tahun 2008 sampai tahun 2009 tersebut merasa bahwa pihak yang sedang berjuang mengajukan peninjauan kembali, PK, dianggap sebagai musuh. Semestinya, Polri turut membantu upaya hukum PK terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Tak terkecuali, Kapolres yang mengintimidasi Susno 2J. Jangan PK ini dianggap musuh, jangan. Alangkah terhormatnya kan di situ yang terjadi di wilayah Polres Konoha ini yang terjadikan sebagai Kapolres Konoha, ya dia cari-cari berkas-berkas, oh ini yang betul, dikasihkan umpan ke PK itu, kata Susno seperti dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Diketahui, berdasarkan putusan, kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon terjadi di wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat. Kapolres yang saat ini memimpin bernama AKBP Rano Hadianto. Susno mengingatkan kepada Kapolres dan jajarannya untuk tidak mencari pembenaran, tetapi kebenaran. Alangkah bagusnya penyidik dari Polri dari Konoha ini kan mencari kebenaran. Ternyata ada kekeliruan dulu, ini yang benar. Maka korbannya siapa? Rakyat. Mudah-mudahan tidak ada yang mencari pembenaran, ujarnya. Susno meminta agar Kapolres tersebut dicopot untuk dibina agar menjadi perwira menengah yang lebih baik. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, kata Ito Sumardi dikutip dari Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut Ito, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Dalam aturan kepolisian bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan persoalan hukum maka anggota itu akan dinonaktifkan sementara dari jabatannya, bukan dari status kepolisian, beber Ito. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno mengatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab,
seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, jelasnya. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, kata Ogroseno. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Bagi saya menarik perhatian, peran seorang Aibtu seperti Pak Rudiana di Polres ini menurut saya sangat luar biasa, kata dia. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki. Kita punya saksi yang lihat pengeroyokan, inisialnya R, kata Pitra Romadoni. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini. Informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik. Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.
Terungkap jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah bertemu dan memeriksa secara langsung Ibtu Rudiana buntut kasus Vina Cirebon. Dari pertemuan tersebut, Kapolri akhirnya mencopot Ibtu Rudiana dari jabatan Kapolsek. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Nasib terkini ayah Eki, Ibtu Rudiana dibocorkan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Setelah 3 hari berturut-turut berada di Mabes Polri, Ibtu Rudiana pun sempat sulit dihubungi oleh kuasa hukumnya. Bahkan setelah itu Rudiana sudah tidak muncul lagi di publik. Rupanya diam-diam Polri telah mencopot jabatan Ibtu Rudiana dari Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Menurut Ito, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Sebelumnya, ex-Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno megatakan Ibtu Rudiana harusnya dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Ia mencurigai Rudiana yang membuat skenario kasus Vina Cirebon. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Pitra membantah Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Apalagi Pitra mengklaim kalau dirinya memiliki saksi yang melihat pengeroyokan terhadap Vina dan Eki.